Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa ba'du. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Ini bagian kedua dari kajian kita tentang tafsir surat Yusuf yang kemarin sampai pada ayat yang ke-10, di mana kita sudah mengkaji pada bagian akhir tentang betapa bahayanya sifat hasad, ya. Hasad ataupun iri, dengki ini menjadi pemicu ataupun dosa pertama yang menyebabkan pada dosa-dosa berikutnya. Ya, bahkan kalau dosa yang terjadi di alam semesta ini memang yang pertama kali adalah sombong, tapi itu juga penyebabnya adalah hasad. Iblis hasad dengan Adam ketika dia merasa dicipta dari api, sementara Adam dicipta dari tanah. Iblis sebagai senior, makhluk pertama yang diciptakan, harus tunduk sujud kepada Adam sebagai junior, makhluk pendatang belakangan. Ya, ini pemicunya adalah hasad. Ya, hasad ini pula yang kemudian berdampak kepada kesombongan iblis yang akhirnya diusir dari surga. Dosa kedua, dosa berikutnya juga dipicu oleh hasad, yaitu dosa yang dilakukan oleh Qabil kepada Habil. Ya, Qabil yang dalam satu riwayat sangat ingin untuk menikahi Iklimah karena merasa dia sebagai kakak yang lahir dalam satu periode, ya. Ternyata kemudian dibatalkan, yang kemudian Iklimah ini harus dijodohkan dengan Habil, ya. Secara fisik Qabil ini lebih ganteng, lebih kuat, lebih gagah. Dia pantas untuk menikah dengan Iklimah yang cantik jelita, ya. Tapi kenapa kemudian dijodohkan dengan Habil yang tentunya menurut logikanya Qabil dia lebih pantas dijodohkan dengan Labuda, ya, yang sama-sama lahir satu periode, ya. Nah, hasad yang kedua lagi adalah ketika ternyata persembahannya Habil ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara persembahannya Qabil ditolak, yang akhirnya kemudian mendorong Qabil untuk melakukan dosa yang sangat besar di muka bumi ini, yakni dosa membunuh jiwa, ya. Jadi memang penyakit hasad ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya, dan kemarin kita sudah kaji bahwa hasad ini pasti apa? Ada, tidak mungkin tidak, ya. Salah satu labuda, gimana lafadznya itu, ya. Ada 3 perkara yang pasti, la mahalah, nggak mungkin kita ini akan terbebas sama sekali, nggak mungkin, ya. 1 suudon, 2 hasad, yang ketiga adalah tatayur, ya. Nah, karena hasad ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, maka hasad ini juga hukumnya beda-beda, ya. Karena ternyata hasad ini juga direkomendasikan kalau tepat caranya. Dalam hadis disebutkan la hasada illa fi isnain, tidak boleh iri, tidak boleh hasad kecuali untuk 2 orang ini, ya, maksudnya kepada 2 kelompok ini. Yang pertama,
kita hasad kepada, kita iri kepada orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah yang dipakai untuk sedekah, untuk menolong orang, untuk selalu berbuat kebaikan, ya. Yang kedua, kita hasad kepada orang yang diberi Allah suara yang bagus, kemampuan Al-Qur'an yang dipakai untuk membaca siang dan malam. Kepada dua kelompok ini kita dianjurkan bahkan harus iri. Kalau antum sampai nggak punya rasa iri kepada dua kelompok ini, kita nggak punya motivasi kebaikan, ya. Jadi kita harus kepengin dengan kebaikan tersebut, ya. Nah, karena hasad ini nggak bisa dihindari, maka level hasad ini tidak sama antara satu dengan yang lainnya, ya. Ada yang dibolehkan dan ada yang diharamkan. Yang diharamkan ada dua jenis, ya. Yang pertama ini sifatnya paling ekstrim, yaitu hasad yang sampai melakukan tindak kezaliman. Misalnya dengan cara memfitnah, menyebar gosip isu untuk menjatuhkan kredibilitas orang yang kita dengki, ya. Hasad antara dua capres misalnya, ya. Lalu kemudian menebar hoaks, menebar buzzer untuk kemudian menjatuhkan yang satunya. Hasad antara dua calon pemimpin, hasad antara dua pedagang yang sama-sama barang dagangannya, lalu mengatakan jangan beli di sana, itu barangnya busuk, palsu, barang curian, barang ilegal dan sebagainya, ya. Jangan makan di warung itu ada ewes-ewesnya gitu kan, ya. Karena ngelihat dagangan ini kok laris banget itu, ya. Itu tuh pakai penglaris gitu, ya. Jadi dia nggak punya data, dia nggak punya fakta, nggak punya bukti, tapi karena dengki lalu kemudian menebarkan isu-isu tentang lawannya. Nah, ini adalah hasad yang paling parah, ya. Hasad yang paling parah yaitu dia melakukan fitnah kepada orang yang dia hasadi. Level yang kedua, dia nggak memfitnah, tapi hatinya bersyukur ketika orang yang dihasadi itu apa? Jatuh, ya. Kita bersaing nih dengan seseorang, terus mendengar berita bahwa lawan kita tadi ternyata dia ketipu sekian ratus juta. Wah, kita langsung keluar spontan, ya, kata-kata yang sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang mukmin, ya. Rasain mampus lu dan sebagainya, ya. Ini bentuk hasad. Dia nggak melakukan kedzaliman, tetapi dia sangat-sangat bersyukur dengan musibah yang menimpa kepada lawannya, ya. Tentu saja kata-kata yang semacam ini bisa tidak dimaksudkan hasad ketika tidak ada urusan pribadi kita dengan dia, paham, ya? Ya, misalnya ada ini musuh bersama nih ceritanya, musuh bersama, bukan musuh pribadi, musuh bersama, ya. Musuh bersama dalam apa? Ya dalam kebenaran. Ini orang dolim, ini orang fasik, ini orang adalah backingnya kejahatan, backing judi lah, dan lalu kita mendengar dia kecelakaan, lalu kita teriak alhamdulillah dan seterusnya. Ini bukan hasad, ya, karena kita nggak punya urusan pribadi dengan dia, begitu, ya. Dan kalimat itu diungkapkan, kita nggak mendapatkan keuntungan pribadi semata-mata karena senang dengan berkurangnya kedoliman, semata-mata karena kita bersyukur dengan tidak tersebarnya kejahatan, gitu, ya. Maka ini bukan termasuk hasad. Tapi kalau kita punya tendensi yang sifatnya pribadi dengan dia, yang kita kemudian bersyukur dengan musibah bencana yang menimpa pada dia, misalnya tadi, ya, ini adalah bosnya produk yang kita bersaing dengan dia, gitu kan. Kita jualan apa misalnya, ya, dia juga jualan yang sama dengan kita, lalu kita mendengar dia kecelakaan, kena musibah, ya, atau meninggal dunia, lalu kemudian kita berteriak bersyukur, dan itu nggak ada ini, ya, nggak ada bau-bau Islamnya sama sekali, murni betul-betul persaingan kita dengan dia. Maka ini
juga termasuk hasad yang dilarang. Nah, yang ketiga hasad yang dibolehkan, yaitu hasad yang sportif, hasad yang proporsional. Ya, contohnya bagaimana? Melihat teman kita sukses, gitu kan, jualannya laris, terus kita kirim utusan, coba pelajari, itu cara jualannya gimana sih? Kok bisa laris begitu kan? Oh, gini Pak. Ternyata pakai TikTok gitu kan ya. Terus kita kirimkan anak buah kita untuk belajar ilmu TikTok begitu kan. Oh, ternyata dia menggunakan jasa desainnya Pak Fulan ya, yang memang harganya 2 kali lipat desainer kita. Oh, udah kalau gitu kita juga desain ke sana juga ya. Wah, ini ada produk laris begitu kan ya. Ayo kita juga bikin dengan cara yang sportivitas begitu kan ya. Maka ini bukan hasad yang dilarang, ini dibolehkan ya. Kenapa? Yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang mubah. Kita nggak ada benci sama sekali dengan dia, cuman kita kepengin juga mendapatkan rezeki, dan ini adalah naluri gitu kan ya. Ya, kalau hasad model begini saya sering banget nih ya. Masuk toko buku, Mas, yang laris apa bukunya? Oh ini Tat, ayo kita bikin juga begitu kan ya. Nggak benci kita itu kan ya, cuman kita kepengin. Nah, tapi ada memang yang levelnya tuh sangat tinggi, sama sekali nggak tertarik dengan apa yang dicapai oleh orang lain. Nah, ini level hati manusia yang benar-benar luar biasa ya, seperti yang dimiliki oleh seorang sahabat Nabi, sampai ketika dia masuk masjid sama Rasulullah dijanjikan masuk surga. Ini sebentar lagi akan ada calon penghuni surga nih. Akhirnya masuklah sahabat tadi, karena waktu itu sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As mencoba masuk masjid berulang-ulang dan gak kesebut namanya. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As berguru kepada sahabat yang dinobatkan penghuni surga ini, yang sampai nginep 3 hari 3 malam di rumahnya, yang pengen menguntit dan melakukan investigasi amalan rahasia apa yang dimiliki, namun 3 hari 3 malam nginep tak dapat apapun. Akhirnya dia pengen pamit, dan setelah pamit justru malah dipanggil. Lalu terjadi dialog, saya tuh sebetulnya cuman pengen tahu aja amalan kamu tuh apa ya. Ini hasad nggak nih? Hasad nggak nih? Hasad ya. Kok dia masuk surga, aku belum dapat jaminan, aku pengen. Nah, boleh yang begitu ya. Lalu sahabat ini cerita lah, yang intinya saya nggak punya rasa kepengin apapun dengan nikmat yang didapatkan oleh saudara saya. Hati saya betul-betul lost begitu ya, nggak punya sedikit pun keinginan seperti yang didapatkan oleh saudara saya. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Lah ini dia ini sing angel, nggak sanggup saya kayak begini. Berarti punya perasaan kayak gitu wajib nggak? Wajib nggak? Nggak wajib gitu loh ya. Artinya boleh kita iri dengan saudara kita tadi. Jadi tidak punya sedikit pun keinginan untuk bersaing begitu. Dan ini tentu tidak semua orang bisa ya. Kalau Anda jadi pedagang nggak punya sifat gini, nggak bakal maju jualannya, pasti itu. Abdullah bin Amr ini anak pedagang, anak orang kaya, anak pejabat, namanya bersaing itu biasa gitu kan ya. Seorang dia hobi berpacu, hobi latihan gitu kan ya. Nggak mungkin kalau nggak punya sifat kepengin sukses itu ya. Lah ini sifat kayak gini cocok memang buat mereka yang sudah mati rasa gitu ya, udah nggak punya selera terhadap hal-hal dunia, dan nggak dosa, tetapi nggak semuanya kemudian nggak semuanya kemudian harus kayak gini. Makanya Abdullah bin Amr bin As mengatakan, wah kalau ini saya nggak sanggup nih yang kayak begini ya. Nah, jamaah sekalian, memang perlu ya ada orang-orang yang nggak punya kayak gitu tuh perlu. Ketika dia sadar diri memang tidak punya kemampuan, nah sudahlah. Ini nanti masuknya dalam bab memilih amalan terbaik begitu kan ya. Untuk Abdullah bin Amr bin As,
amalannya nggak seperti itu gitu kan ya. Atau dalam bahasa lain, kalau saya nggak punya sifat kayak begitu, kalau saya nggak punya sifat kepengin, kayaknya nggak bakal maju-maju nih, nggak akan punya ide dan gagasan gitu kan. Justru ide dan gagasan itu ada pada karena kita melihat orang lain ya, sampai keluar istilah yang paling populer apa, ATM gitu kan, amati, tiru, modifikasi, walaupun kalimatnya bisa diganti, amati, tiru, murahin dikit gitu ya. Ada juga begitu ya. Ada yang ATP, amati, tiru, plek begitu kan ya, bener-bener bajak, jiplak, itu ya ada begitu kan ya. Baik, iman bin rahimakumullah ya. Ini terkait dengan sifat hasad yang ada pada seorang hamba. Nah, pada kasus anak-anaknya Nabi Yakub, ternyata penyakit hasad ini berujung kepada rencana pembunuhan. Sebagaimana Qabil yang hasad membunuh Habil, maka 10 saudara Yusuf yang hasad ini punya rencana untuk membunuh Yusuf ya. Kalau versi filmnya itu menarik ya. Ketika suatu malam sang ayah yaitu Nabi Yakub bermimpi ada anak kecil percis seumuran Yusuf, waktu itu sekitar 7 tahunan ya. Ada anak kecil yang dia sedang berlari-lari di tengah padang rumput, dikejar-kejar oleh 10 ekor serigala begitu kan ya. Mimpi ini membuat Nabi Yakub kaget begitu kan ya. Mimpi ini membuat Nabi Yakub sangat terkejut bahwa semalam aku bermimpi melihat ada anak kecil, aku nggak jelas itu wajahnya, cuman kok mirip sama Yusuf gitu ya, sedang dikejar-kejar oleh 10 serigala ya. Nah, mimpi ini diceritakan kepada anak-anaknya. Anaknya saling, wah, kalau anak kecil itu takwilnya adalah Yusuf, berarti serigala itu ya kita begitu kan ya. Ya, mereka mengatakan gitu. Nabi Yakub enggak, aku enggak berharap itu terjadi ya. Ya, aku tidak ingin kalian yang menjadi serigala itu. Tapi aku bingung karena anak kecil ini persis seperti Yusuf yang kemudian dia akhirnya terjatuh ke dalam lubang. Akhirnya mimpi ini justru mendorong anak-anaknya Nabi Yakub untuk kemudian kayaknya bakal jadi kenyataan nih begitu ya. Mereka saling menyeringai, saling bercanda tetapi serius. Kayaknya memang siapa lagi yang dimaksud serigala kalau bukan kita ya. Jelas 10 kok, dan anak kecil itu Yusuf kok gitu ya. Nah, sampai akhirnya kemudian besoknya pada saat Yakub sholat di samping, karena setelah mimpi itu Nabi Yakub makin ketakutan terhadap keselamatan anaknya yang bernama Yusuf ini. Sehingga ketika itu Nabi Yakub kemudian sholat di samping Nabi Yusuf ya. Tiba-tiba Nabi Yakub melihat Yusuf seperti tersenyum dalam tidurnya. Lalu kemudian Nabi Yakub tahu kayaknya lagi mimpi ini. Lalu terbangunlah Yusuf. Kata Yakub, kamu sedang mimpi ya nak? Masya Allah Abi, iya. Aku baru saja bermimpi ya. Aku melihat 11 bintang, bulan dan matahari semua bersujud. Suasananya di dalam sebuah gedung yang sangat megah, bangunan yang sangat indah. Dengan aku dikenakan mahkota, kemudian aku melihat bintang-bintang itu juga bulan dan matahari sujud kepadaku ya. Maka mendengar mimpi ini kemudian Nabi Yakub mengatakan, la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Nah, kalau versi filmnya ketika sedang ngobrol seperti itu, salah satu daripada istri Nabi Yakub mendengar dialog antara Yakub dengan Yusuf ya, yaitu ibu dari
2 anak dari 10 anak yang lahir pertama ini ya. Akhirnya wanita ini atau salah satu istri Nabi Yakub inilah yang kemudian membocorkan mimpi tadi kepada anak-anaknya ya. Kayaknya apa yang dimimpikan Yusuf bakal kenyataan dan kita nggak terima. Itu pasti 11 itu adalah saudara-saudaranya Yusuf ya. Kita nanti akan tunduk sama dia akan jadi penguasa, nggak terima kita ya. Lalu disitulah dengki mereka makin menjadi-jadi sehingga mereka kemudian merencanakan untuk melakukan makar dalam bentuk membunuh Yusuf ya. Jemaah sekalian ya, seperti yang kemarin saya ceritakan bahwa di antara 10 saudara Yusuf ada yang bernama Levi atau Lewi. Ini adalah kakak Nabi Yusuf yang paling baik, kakak yang sering memberikan pembelaan ketika teman-temannya pada iri dengki, saudara-saudaranya dengki, maka Lewi ini yang mengatakan ya nggak begitu ya. Bagaimanapun kita juga dulu waktu kecil disayang, kita juga dipangku-pangku kok ya. Ayah kita sebenarnya sudah ini, tapi ya memang ayah kita ini berlebihan dalam mencintai Yusuf. Nah, di sini saya temukan satu pendapat yang menguatkan apa yang kemarin saya sampaikan ya, yaitu tentang cinta. Jadi di sini disebutkan bahwa pada dasarnya Syekh Sa'rawi ini menjelaskan ya, yang dibedakan oleh Nabi Yakub kepada semua anak-anaknya cuma satu, yaitu masalah apa? Cinta. Adapun kasih sayang tidak ada perbedaan sama sekali ya. Syekh Sa'rawi beliau mengatakan perkara yang tidak bisa dikendalikan oleh Nabi Yakub adalah urusan yang sifatnya ilahiyah, yaitu masalah cinta yang Allah titipkan tanpa pilihan ya. Jadi sesuatu cinta dan mati yang nggak bisa pilihan, yang ini juga merupakan sesuatu yang Allah titipkan pada makhluk lainnya ya. Allah berkehendak bahwa kadar kasih sayang ini diberikan sesuai dengan kadar kebutuhan ya. Di sini Syekh mengatakan bahwa yang dimiliki Nabi Yakub kepada Yusuf adalah perasaan cinta yang berlebih dibandingkan pada saudara-saudara yang lain ya. Makanya dalam urusan mahabbah ini tidak wajib diberikan oleh seorang suami kepada seluruh istrinya, di mana Rasul punya mahabbah yang berbeda kepada Ibunda Khadijah, sebagaimana Rasulullah juga punya mahabbah yang berbeda kepada putrinya Fatimah. Di antara semua anaknya yang mendapatkan mahabbah paling tinggi adalah Fatimah ya. Sehingga Nabi mengatakan siapa yang menyakiti Fatimah berarti telah menyakiti aku ya. Itu Nabi punya standar begitu. Walaupun pada saat yang sama beliau menunjukkan keadilannya. Lau kanat Fatimatu binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah binti Muhammad ini mencuri, tetap aku potong tangannya. Rasa cintanya Nabi tetap tidak menghalangi untuk berbuat keadilan kepada Fatimah ya. Qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'da sayyarah in kuntum fa'ilin ya. Salah satu dari mereka yaitu Lewi berkata, jangan kamu bunuh Yusuf ya, masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa musafir jika kamu ingin melakukan. Ini merupakan naluri bahwa rasa cinta kepada saudara seibu dan sebapak lebih kuat daripada saudara sebapak. Yusuf itu hanya saudara sebapak, bukan saudara seibu ya. Kemudian ini juga menjelaskan bahwa dosa itu bertingkat-tingkat. Di antara 10 orang yang berbuat dosa ingin membunuh Nabi Yusuf, maka dosanya Lewi paling ringan karena dia tidak sampai pada level membunuh ya. Kemudian ya
Setelah mereka bersepakat mengusulkan demikian, qalu ya abana ma laka la ta'manna Yusufa wa inna lahu lanasihun. Ini ayat menurut Imam Ibnu Katsir menjadi isyarat kadang-kadang orang itu ingin mencelakakan, ingin berbuat makar tapi pakai tampang cinta dan kasih sayang. Maka orang yang paling berbahaya itu adalah pembunuh berdarah dingin tetapi wajahnya wajah belas kasihan, gitu ya. Nggak usah menunjuk kepada seseorang ya. Plonga-plongo, kelihatannya bego gitu kan ya. Tapi sebenarnya kejam dan sadisnya luar biasa. Itu ada dalam tokoh-tokoh perfilman itu aktor yang wajahnya itu wajah minta belas kasihan, tetapi sebenarnya dia adalah pembunuh yang paling kejam. Nah ini ketemu orang kayak gini ini bahaya sekali ya. Ya, ucapan saudara-saudara Yusuf tuh kayak begini. Ya abana ma laka la ta'manna Yusufa wa inna lahu nasihun. Antum kalau memperhatikan statement-statementnya Netanyahu, statement-statementnya orang-orang Zionis, ini percis sebagaimana penampilan mbah-mbah moyang mereka, yang mereka seakan-akan paling peduli dengan perdamaian, mereka seakan-akan tuh mengutuk pembantaian, mereka yang mengatakan Hamas itu bukan manusia, mereka binatang karena telah melakukan kekejaman, tapi sebenarnya kekejaman mereka ribuan kali lipat, begitu kan ya. Jadi ucapan mereka, ayah, kenapa kami nggak diizinkan? Kami telah berbuat baik, kami senang kalau seandainya Yusuf sekali-kali main sama kita lah. Arsil ma'ana ghodayarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Biarkan Yusuf ikut sama kami. Yusuf ini kan termasuk jarang diajak pergi. Kita besok pengen rencana jalan-jalan ke daerah sana, gitu kan ya. Kami pasti menjaga. Ya. Nah, rupanya malam itu jadi mimpi yang kemarin itu diungkapkan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya, sehingga justru ini menjadi inspirasi bagi anak-anaknya tadi, yaitu apa? Menjadikan serigala sebagai korbannya. Ayat ini juga merupakan isyarat bahwa permainan itu hukumnya adalah mubah. Permainan apapun yang di dalamnya tidak ada kedzaliman, tidak ada judi, tidak ada penipuan, tidak ada riba, ya, tidak ada dosa dan maksiat, hukum asalnya main apapun itu adalah mubah. Ya, dan main itu adalah kebutuhan. Bermain-main itu adalah kebutuhan, ya. Nah, namun ada bermain-main yang punya pahala besar. Satu, bermain dengan kuda perang. Dua, bermain dengan anak panah. Tiga, bermain dengan istri. Ini tiga jenis permainan yang bukan sekedar mubah tetapi punya pahala yang sangat besar, ya. Nabi Yakub kemudian mengatakan, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Aku sangat sedih kalau berpisah dari Yusuf, ya. Kepergianmu bersama Yusuf la yahzununi, telah membuat hatiku sedih. Wa akhafu ay yaqulahu dhi'b. Aku takut kalau nanti dia diterkam oleh serigala. Wa antum anhu ghafilun, dan saat itu kamu sedang lengah, sibuk bermain dan sebagainya. Maka mereka kemudian dengan kompak mengatakan, la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah inna idzal khasirun. Pak, Bapak nggak ngelihat kami kuat-kuat perkasa, ya. Kalau sampai Yusuf ini terkam serigala, wah, kita goblok namanya, ya. Tentu kita rugi. Kita berarti orang yang sial begitu kan, ya. Nggak bakal, ya. Kami akan habisi serigala itu kalau sampai dia nekat menerkam Yusuf, begitu ya. Ini ya. Ayat ini juga menjelaskan bahwa sedih itu merupakan satu sifat yang maklum. Seorang bersedih karena berpisah dengan yang sangat dicintai, itu adalah maklum. Ya, antum
berpisah dengan yang antum cintai, HP-nya hilang, duitnya hilang, atau yang berharga, atau calon antum hilang, begitu kan ya. Itu sesuatu yang maklum ya, sesuatu yang diizinkan dalam syariat. Tetapi tidak boleh kesedihan yang sampai pada level kita nggak percaya kepada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kesedihan yang tidak sampai mengeluarkan kata-kata tidak ridho dengan keputusan Allah itu nggak apa-apa ya. Sebagaimana sedihnya Rasulullah SAW ketika putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia di waktu kecil. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub wa awhayna ilaihi latunabbi annahum bi amri hadza wa hum la yash'urun. Tatkala mereka membawanya, mulailah Yusuf kecil curiga. Ini kok tiba-tiba kakaknya berbuat kasar, tiba-tiba kakaknya mulai menampakkan kebencian, dimaki-maki. Yusuf mulai mengalami pembulian, bukan hanya dengan verbal tapi juga dengan kekerasan fisik. Mulai Yusuf dipukul, ditendang dan seterusnya. Keluar kata-kata cacian, umpatan, gara-gara kamu biang keroknya, kamulah yang membuat bapak tidak berbuat adil, gara-gara kamu lahir, dan seterusnya ya. Yusuf hanya mampu diam, dan akhirnya Yusuf terkejut ketika tiba-tiba tubuhnya diseret, bajunya dicopot untuk kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Maka pada saat itu malaikat kemudian masuk ke dalam sumur menemui Yusuf dan mengatakan latunabbi annahum bi amrim hadza wa hum la yash'urun. Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini ya, sedang mereka sudah tidak ingat lagi. Ya, artinya apa? Sejak Nabi Yusuf dalam sumur, malaikat Jibril sudah menemui Nabi Yusuf, jangan khawatir. Akan tiba waktunya kamu akan membongkar semua makar ini. Dan saat itu mereka sudah tidak ingat lagi dengan kejadian ini, gitu kan ya. Jadi itu nanti menjadi kenyataan berapa? 30 tahun kemudian. Khonifuddin, disinilah pentingnya kita yakin, sabar. Nabi Yusuf sudah diberitahu bahwa tipu daya kakak-kakaknya suatu saat akan terbongkar, walaupun butuh waktu 30-35 tahun kemudian, yaitu ketika Yusuf nanti menjadi raja, lalu kakak-kakaknya datang mengemis minta belas kasihan untuk diberi gandum atau makanan ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, latunabbi annahum bi amrim hadza wa hum la yash'urun. Maka inilah awal seorang Yusuf menerima wahyu dari sejak kecil, tapi belum jadi nabi ya, belum diangkat menjadi nabi. Tapi setiap ada berbagai macam peristiwa, Nabi Yusuf selalu didatangi oleh malaikat Jibril. Ya. Kemudian ini saya padukan ya antara kisah sejarah versi filmnya dengan kisah sejarah yang ada di buku-buku. Kok film jadi standar? Kemarin sudah saya katakan bukan standar, tetapi film itu biasanya dibuat aspek-aspek yang sifatnya antropologi, budaya, adat istiadat dan logika itu dimasukkan supaya nyambung ceritanya, gitu kan ya. Ini gimana kok bisa terjadi seperti ini, bagaimana gitu kan ya. Seperti kalau antum nonton film Ashabul Kahfi, kita baru bisa mudeng kenapa kok kemudian seorang yang bernama Maximilianus tadi akhirnya dihukum lagi ketika dia mau membeli dan kemudian ketahuan bahwa dia membawa uang yang umurnya sudah 300 tahun gitu kan ya. Itu kan kelihatannya peristiwa sederhana ya, tapi itu menjadi titik awal terbongkarnya misteri laki-laki yang bisa hidup lagi setelah 300 tahun tidur begitu ya. Ketika dia beli ya sekarang antum pakai logika aja. Kalau tiba-tiba ada orang yang membawa duit pada zaman Sultan Al-Fatih begitu loh ya. Ini ada duit yang membuat Sultan Al-Fatih begitu kan, ada capnya, ada stempelnya, udah 400-500 tahun yang lalu gitu kan. Kan kita curiga, ini dapat dari mana barang ini gitu kan. Akhirnya kemudian sementara si Ashabul Kahfi ini merasa nggak ada yang aneh, ini duitku begitu kan.
Ashabul Kahfi merasa hidup biasa aja gitu kan. Dong, ini duit saya bukan harta karun, bukan sesuatu yang misterius. Sama sebagaimana antum kalau megang duit 10 ribuan, 50 ribuan sekarang, tapi antum nggak tahu kalau sekarang tahun 2500 begitu kan ya. Antum pasti akan diapain nih, Pak? Sama warga gitu ya. Antum akan diburu begitu kan ya. Nah, ini contoh sedikit ya kenapa di dunia perfilman itu melibatkan aspek-aspek antropologi, budaya, adat istiadat dan sebagainya. Kenapa? Gini ya. Ya. Satu-satunya ilmu yang pasti menempel pada disiplin apapun adalah ilmu sejarah. Ya. Matematika kelihatannya tambah-tambahan, kali-kalian, bagi-bagian, ya, kurang-kurangan, ya enggak? Tapi ada nggak sejarah angka 1? Ada gitu kan ya. Ini sejarahnya gimana kok ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 begitu kan. Ini sejarahnya gimana? Pasti ada sejarahnya. Ilmu fisika ada sejarahnya. Ilmu bahasa Indonesia ada sejarahnya. Ilmu apa saja pasti tidak bisa dipisahkan dari sejarah. Kedokteran ada sejarahnya. Teknologi ada sejarahnya. Semua pasti menggunakan cerita sejarah. Maka apa? Peristiwa apapun itu bisa dilacak dari ilmu sejarah. Nah, dalam konteks Nabi Yusuf kok bisa kemudian dari sumur sampai kemudian menjadi raja? Ini banyak aspek yang kemudian dimasukkan. Nah, di situ dikisahkan bahwa Nabi Yusuf kecil diingatkan oleh malaikat Jibril, jangan pernah membocorkan rahasia tentang siapa kamu, gitu ya. Sebab kalau Nabi Yusuf kecil itu sudah membocorkan rahasianya, begitu kemudian dia dibeli sama musafir, kan mesti dilacak ya. Kamu tuh gimana ceritanya kok bisa nyemplung di sini gitu kan? Kalau dia jujur, kemungkinan langsung dipulangkan ke siapa? Ke Nabi Yakub, ya tidak? Ya. Kalau dia jujur, mesti langsung dipulangkan gitu ya. Karena waktu itu ketika kemudian akhirnya ya. Yang ceritanya si musafir ini namanya Malik. Malik ini ternyata masih cucunya Nabi Ibrahim. Jadi dengan Yusuf itu statusnya ada paman. Ya, tetapi Malik ini nggak ngerti. Ketika dia membeli Nabi Yusuf, 10 saudaranya kemudian mendekat lalu mengatakan, ya, ini budak kami. Dia nakal, dia kabur, akhirnya nyemplung sumur. Udahlah, kami udah bosen ngurusi anak kecil ini, rewelnya bukan main. Kami jual aja, ya. Oke, kalau mau dijual kami beli gitu kan ya. Berapa harganya? Udahlah, sebetulnya nggak usah pakai harga pun kami terima aja. Tapi biar pantas supaya ini sah menjadi milik Anda, ya. Fasyarauhu bisamanin bahsin darohim. Dibeli dengan harga yang sangat murah, beberapa dirham. Kalau darohim itu berarti antara 3 sampai 9. Anggaplah dibeli dengan harga 10 dirham misalnya ya. 5 dirham tengah-tengahnya. 1 dirham itu sekarang cuma sekitar 100 ribu. Berarti kalau 5 kurang lebih berapa? 500 ribu aja tuh harganya. Dibayarlah dengan bahsin darohim, dengan harga yang sangat murah sekali. Setelah dibayar dibuatlah akad jual beli budak. Oh, jual beli budak itu ada akadnya. Ada bukti tertulis tanda tangan seperti sertifikat tanah. Sehingga apa? Ketika budak ini kabur, kemudian ditangkap, tunjukkan surat jual belinya, maka budak ini nggak bisa mengelak. Jadi jual beli budak nggak seperti gorengan ya, yang nggak ada barang buktinya. Maka saat itu kemudian 10 orang tadi tanda tangan gitu kan ya. Mungkin Lewi yang tanda tangan, pembeli namanya Malik, bahwa laki-laki yang bernama Yusuf ini adalah budak begitu kan. Kami jual budak kami ini ya. Lalu mereka pulang, kemudian dibawalah Yusuf tadi. Nah, di dalam perjalanan ya, ini si Malik menemukan berbagai macam keajaiban. Salah satunya adalah sumur tempat Nabi Yusuf itu dicemplungkan itu adalah sumur tua yang airnya sangat pahit dan para musafir hampir tidak pernah ada yang masuk ke wilayah itu. Mereka tahu bahwa air itu nggak mungkin bisa dinikmati oleh para musafir yang lewat ya. Tapi waktu itu Malik dan rombongannya dia sudah kehabisan air.
Dia sudah nggak mungkin lagi mencari sumur yang lebih jauh. Akhirnya dengan terpaksa, udahlah nggak apa-apalah, pahit-pahit dikit begitu kan ya. Akhirnya mereka kemudian apa? Ngambil air di sumur tersebut. Betapa anehnya ketika air di sumur itu diminum, kok segarnya mengalahkan sumur-sumur yang lain. Mereka makin takjub ini. Baru pada timba yang kedua atau ketiga, mereka dikejutkan dengan seorang anak kecil yang bergelayut di sumur tersebut. Dan ketika terjadi transaksi, maka apa, sepanjang jalan Malik berusaha untuk mengorek siapa orang ini. Ini mesti aneh ini, gitu ya. Kok ada orang main nyemplung sampai ke sini, gitu ya. Ya, secara umum itu nggak mungkin akan ada yang mau ke sini, gitu ya. Karena waktu itu dalam kisah disebutkan 10 saudara Yusuf ini tiap hari nengok ke sumur tersebut, ya. Oh masih hidup, ya biarin aja, ya. Balik lagi, tengok masih hidup, sampai 3 hari Nabi Yusuf dibiarkan kelaparan, ya. Kalau kehausan enggak, karena di sumur, ya. Dia minum terus tanpa Nabi Yusuf punya makanan. Sampai akhirnya kemudian hari keempat itulah Malik dan rombongannya datang, ya. Setelah itu di perjalanan mereka menemukan berbagai macam keajaiban, di mana dikisahkan bahwa Nabi Yusuf diwanti-wanti oleh malaikat, jangan pernah membocorkan rahasia kamu siapa, ya. La tunabbi annahum bi amrin hadza wa hum la yash'urun. Ini nanti nggak terjadi kalau kamu cerita. Padahal sudah diingatkan, ya, kamu nanti akan membongkar ketika mereka sudah lupa, udah nggak ingat lagi sama kamu. Nah, kalau dari sekarang itu Nabi Yusuf cerita, ayat ini nggak akan jadi kenyataan, paham ya? Ya, maka malaikat mengingatkan, Jibril mengingatkan, jangan pernah membocorkan apapun yang terjadi. Akhirnya dia ketika ditanya hanya mengaku, udahlah panggil saja saya, ya, Ibnul Bi'r, anak sumur, begitu kan ya. Nggak mau ngaku, namanya itu juga nggak mau ngaku. Nama Yusuf nggak mau ngaku juga, ya. Panggil saya Ibnul Bi'r, begitu kan, ya. Sampai akhirnya kemudian Nabi Yusuf membelokkan namanya. Kalau di situ namanya Yusarsef, bukan Yusuf, tapi apa? Yusarsef, ya. Saya Yusarsef Ibnul Bi'r, anak sumur. Bapaknya siapa? Nggak mau ngaku, begitu kan ya. Kamu ini siapa? Saya sudahlah, ya, nggak terlalu penting. Panggil saja saya ini anak sumur. Nah, sampai dalam perjalanan ada salah satu rombongan yang sakit, kemudian diusap, didoakan sembuh, begitu kan ya. Makin heran lagi Malik ini, ya. Kemudian ketika melewati satu tempat yang rupanya di situ adalah kuburan ibunya Nabi Yusuf, yaitu Rahil. Di situ Nabi Yusuf kemudian kabur, bukan kabur sebenarnya, dia ingin takziah ke makam ibunya, tapi kemudian oleh rombongan musafir tadi dianggap sebagai budak yang kabur. Lalu kemudian mereka mencoba menyakiti Nabi Yusuf, dasar kamu budak dan seterusnya, berani-beraninya kamu kabur. Nah, mereka ingin memukul, tiba-tiba kemudian tangannya kesakitan yang akhirnya mereka makin heran, ini anak ajaib ini, bukan sembarang anak, ya. Singkat cerita, Malik ini sepanjang perjalanan dari Palestina sampai Mesir merenung, ini anak luar biasa. Akhirnya sampailah di Mesir, kemudian dijual dengan harga 40.000 dinar. Mahal sekali harganya, berapa miliar itu kan ya. Dia mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Nah, 1 hari setelah dia jual itu, dijual kepada seorang, kalau sekarang kira-kira levelnya namanya Kapolri. Jadi suaminya Zulaiha yang bernama Al-Aziz itu bukan raja ya. Dia bukan raja, tapi dia kepala keamanan Mesir. Rajanya kan ada, Fir'aun ya, cuman waktu itu namanya bukan Fir'aun. Al-Quran hanya menyebut dengan kata-kata Malik gitu kan. Dan gelar Malik ini memang adanya di masa kepemimpinan dinasti Heksos. Sementara gelar Fir'aun itu adanya di masa kepemimpinan dinasti Mesir. Salah satu dinasti yang mengalahkan Heksos ini rezim apa namanya? Ya, rezim Fir'aun lah ya, tapi bukan dinasti Heksos. Nah, Heksos ini nanti yang menjadi didukung oleh Bani Israel, karena besok Bani Israel itu akan diberi tempat oleh dinasti Heksos ya.
Maka Masya Allah ya. Rezim Fir'aun yang berikutnya ya, ini yang kemudian nanti berperang melawan dinasti Hyksos. Sejak saat itu gelarnya diganti dengan nama Fir'aun. Maka kata-kata Fir'aun tidak dikenal pada zaman Nabi Musa, zaman Nabi Yusuf dan pada zaman Nabi Ibrahim. Walaupun sama-sama Raja Mesir, tapi di zaman Raja Mesir, di zaman Raja di Mesir di zaman Nabi Yusuf panggilannya adalah Malik ya. Nah, kembali kepada cerita seorang laki-laki yang bernama Malik ini yang merupakan masih cucu daripada Nabi Ibrahim ini. Setelah menjual, besoknya tiba-tiba dia merasa sedih, merasa menyesal, merasa bersalah, merasa berdosa. Kayaknya akan ada peristiwa besar ini. Akhirnya besok mereka kemudian kembali lagi menemui si Aziz tadi, yaitu kepala keamanan tertinggi di kota Mesir tadi. Ini Aziz ini memiliki istri yang namanya Zuleha. Dia bertahun-tahun menikah nggak punya anak, begitu kan. Tapi dia punya ya namanya kepala keamanan tertinggi di sebuah negara, kayanya luar biasa, begitu kan ya. Ketika Malik ini kemudian menjual, dia menyesal. Lalu kemudian dia mencoba untuk melobi kembali. Tapi mereka mengatakan, oh nggak bisa, transaksi sudah selesai. Ya, kami sangat beruntung dengan anak ini. Kamu bayar 2 kali lipat sekalipun tidak akan kami lepaskan. Nangis betul dia ini. Karena apa? Dia merasa menyesal telah menjual Yusarsef ini, walaupun dengan harga yang ribuan kali lipat dari modal yang dia keluarkan waktu membeli kepada saudara-saudaranya Yusuf. Ya, oke. Sejak saat itulah kemudian terpisah antara Malik dengan Yusuf. Tetapi selama puluhan tahun Malik tetap tinggal di Mesir. Dia mengawasi, memantau, mengikuti tumbuh kembangnya Yusuf, gitu kan ya, sampai nanti dia menjadi raja. Karena besok Malik ini akhirnya menjadi menjadi orang kepercayaannya Nabi Yusuf. Ketika kemudian Malik mengatakan, ya sejak aku menjual kamu, saat itu hidupku sudah nggak tenang. Ya, kenapa? Ya dosa besar menjual Nabi kok dijual, gitu kan ya. Dia merasa gelisah sekali. Ya, dia sendiri adalah cucunya Nabi, begitu kan ya, tapi dari jalur yang lain ya. Nah, sejak saat itu diikuti terus, begitu kan ya, sampai akhirnya kemudian nanti ketika Nabi Yusuf itu merdeka, dibebaskan dari penjara, disitulah kemudian dia bertemu lagi dengan Malik yang mengenang peristiwa 25-30 tahun yang lalu ya. Baik, ikhwan fillah, Nabi Yusuf singkat cerita hidup berada di dalam istana Al-Aziz. Lalu bagaimana dengan cerita 10 kakaknya? Mereka kemudian pulang ke rumahnya dengan membawa baju yang dilumuri dengan bidamin kadzib, ya, darah bohong, darah palsu. Waja'u abahum isa'ay yabkun. Mereka datang kepada ayah mereka malam hari, ya, isya'an, pulangnya malam hari dalam keadaan menangis. Ya, orang kalau bohong itu matanya nggak berani menatap mata orang, biasanya begitu ya. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazari mengatakan mereka memilih waktu malam daripada siang, ya, karena mereka kalau menatap langsung malu. Ya kita tahu ya, zaman dulu malam sama siang beda. Kalau zaman sekarang malam sama siang mungkin sama, tinggal nyalain lampu yang terang, gitu kan. Tapi karena datangnya malam hari, maka mereka bisa bersembunyi di balik temaramnya lampu api atau lilin, ya. Waja'u abahum isya'an, datangnya pada isya di kegelapan malam agar ayah mereka tidak berfirasat bahwa alasan yang mereka buat berbeda jika ia melihat wajah mereka pada siang hari, ya. Mereka meneteskan air mata, tersengguk-sengguk menceritakan apa yang terjadi. Qalu ya abana, wahai ayahanda kami, inna dhahabna nastabiku, saat itu kami sedang lomba balapan, wa tarokna Yusufa inda mata'ina, lalu kami biarkan Yusuf sendirian di dekat
barang-barang makanan, minuman ya yang kami bawa. Fa'akalahu dhi'bu, tiba-tiba seekor serigala mengendap-endap lalu menerkam Yusuf. Wa ma anta bimu'minil lana walau kunna shadiqin. Mereka sudah melakukan proteksi dengan kata-kata, ayahanda, Anda mungkin nggak percaya walaupun kami sudah sejujur-jujurnya mengungkapkan semuanya. Waja'u ala komisihi bidamin kadhib. Mereka juga membawa baju gamisnya Yusuf yang dilumuri dengan darah serigala, ya, damin kadhib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amron, bal sawwalat lakum anfusukum amron fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ketika menerima baju yang berlumuran darah itu, ungkapan Nabi Yakub membuat 10 kakaknya ini nggak berkutik. Ya, betapa cerdasnya serigala itu menerkam mangsanya dengan tidak merobek sama sekali bajunya. Bagaimana mungkin mencabik-cabik tubuh seorang anak sementara bajunya utuh? Jadi mereka lupa untuk merobek-robek baju tersebut, ya. Kok serigalanya pinter banget ya, bajunya dicopotin, kancingnya dilepasin, habis itu baru diterkam, begitu ya. Mereka saling tengok kanan, tengok kiri, bener ini bener, begitu ya. Ya, mau ngomong lagi, nah pada saat itulah bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ya, kalian telah dikuasai oleh hawa nafsu. Sudahlah, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi kalian sedang diselimuti oleh hawa nafsu kalian. Fasabrun jamil, aku hanya bisa bersabar. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Mereka saling lirik kanan, lirik kiri, mereka kebingungan, ya. Mau ngomong apa lagi tuh, udah tersedak begitu kan ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di sini ada satu yang menarik ya, tentang sosok seorang ayah yang agak berbeda sama ibu. Ibu itu kalau nginterogasi anak, ini yang sudah punya istri nanti bisa merasakan, punya istri dan punya anak ya. Ibu kalau nginterogasi anak itu biasanya apa? Dedes sampai anak terpojok. Tapi kalau bapak walaupun tahu anaknya bohong, diem aja gitu ya. Nabi Yakub tahu anaknya bohong ya, tapi nggak kemudian kamu jangan bohong, nih baju aja nggak ada buktinya kok kayak begitu, ayo ngaku, nggak begitu ya. Fasabrun jamil. Ya, kalau perempuan nggak bisa kayak gitu ya. Oh, ngintegrasi kok bajunya kayak begini, ya, ini mesti bohong. Di mana Yusuf? Ayo cari dan sebagainya. Ya, Nabi Yakub tahu betul-betul nggak mungkin Nabi Yusuf dimakan serigala. Kenapa? Karena mimpinya Nabi Yusuf belum menjadi kenyataan. Ya, Nabi Yakub diberitahu oleh Allah, Yusuf nanti akan jadi raja dan adik-adiknya nanti akan kakak-kakaknya nih akan tunduk sujud kepadanya. Ini pasti jadi kenyataan. Jadi nggak mungkin kalau kemudian Yusuf meninggal. Nah, walaupun sang bapak ini ngerti anaknya bohong, tetapi bapak punya karakter agak berbeda dengan perempuan. Dia menahan diri untuk tidak nyecer saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini supaya terpojok ngaku. Kenapa? Bagi seorang ayah, anaknya mengaku tanpa dibongkar aibnya, tanpa dibongkar kesalahannya di depan banyak orang, itu lebih diharapkan daripada anaknya mengaku setelah dipermalukan karena ketahuan bohongnya. Paham ya? Ya. Dan antum tahu berapa lama sabarnya Nabi Yakub? 30 tahun menyimpan perasaan itu. Nabi Yakub ngerti bahwa anaknya itu bohong semuanya, menutupi kebohongannya selama 30 tahun, dan Nabi Yakub tetap bersabar ya. Bahkan puncaknya, ini puncak yang paling kesabaran Nabi Yakub yang luar biasa ya, sampai ketika Nabi Yakub mendapatkan jubah Nabi Yusuf. Bayangin loh ya, 10 saudaranya ini sudah ketemu Yusuf di istana. Nanti ceritanya belakangan ya. Kemudian mereka mengatakan, anta Yusuf, qala ana Yusuf wa hada akhi. Gitu kan kata Yusuf, kata Nabi Yusuf ya. Allah telah memberikan ini kepada kami semuanya. Innahu may yattaqi wa yasbir. Siapa yang bertakwa, siapa yang bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan kebaikannya ya. Kemudian idhab biqamisi hada. Kata Nabi Yusuf, bawa kembali bajuku ini. Ya. Nabi Yusuf, jadi dalam riwayat ada satu buku yang dulu diterbitkan
Pustaka Arafah. Judulnya tertuduh tapi tak bersalah. Ya, ada satu kisah yang berjudul Jubah Nabi Yusuf. Jadi gamis ataupun pakaian ini yang tidak dicopot oleh 10 saudaranya. Ya, gamis ini selalu dipakai Nabi Yusuf kemanapun, dan gamis inilah gamis yang dipakai oleh Nabi Ibrahim ketika dibakar. Ya, diwariskan kepada Nabi Ishak, dari Ishak diwariskan kepada Nabi Yakub, dari Yakub dikenakan kepada Nabi Yusuf. Ya, mungkin kalau kita sekarang jimatnya lah gitu kan. Ya, nah, zaman dulu enggak ya. Itu tetap dipakai Nabi Yusuf, begitu kan ya. Sampai ketika dicemplungkan ke dalam sumur, baju itu tetap dipakai. Sampai Nabi Yusuf dewasa, itu tetap dipakai. Lalu kemudian gamis itu kata Nabi Yusuf, idhab biqamisi hada. Ya, kemudian berikan kepada ayahku, ya'ti basira, nanti ayah bisa melihat lagi. Karena waktu itu Nabi Yakub sudah gak bisa melihat. Ya, akhirnya ketika gamis itu dibawa dari Mesir, apa kata Nabi Yakub? Inni la ajidu riha Yusufa laula antufannidun. Aku kok nyium bau Yusuf ya. Ya, apa kata saudara-saudaranya? Qalu innaka lafi dolalikal qadim. Pak, bapak ini kok pikunnya nggak hilang-hilang loh pak, gitu ya. Yusuf aja yang ditanyain. Padahal mereka udah ngelihat itu Nabi Yusuf gitu ya. Tapi tetap saudaranya mengatakan innaka lafi dolalikal qadim. Akhirnya baju itu dikasihkan, fartadda basira, dan kemudian bisa melihat. Ya, tuh kan aku bilang ya, aku mengetahui dari Allah yang tidak kamu ketahui. Nabi Yakub kembali bisa melihat dengan terang setelah buta sekian lama, yang kemudian membuat anak-anaknya nangis semuanya. Pak, ampuni kami Pak. Ya sudah, aku sudah mengampuni kalian, aku sudah memaafkan kalian sebelum kalian minta maaf ya. Ayo persiapan sekarang berangkat ke Mesir, begitu ya. Jadi inilah fase di mana mereka akhirnya betul-betul tunduk dan sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Baik ya. Jadi ini berbicara tentang kesabaran seorang bapak. Ya, kalau kita diuji Allah dengan anak-anak durhaka, saya kok masih husnudon. Ikhwan siapapun yang diuji Allah dengan anak-anak yang durhaka, kedurhakaannya nggak ada yang melampaui durhakanya anak Nabi Yakub, begitu loh. Artinya apa? Mbok yo sabar, gitu ya. Ngadepi anak yang nakal, anak yang ngeyel. Ini anaknya Nabi Yakub itu menipu Nabi Yakub 30 tahun nggak tobat-tobat, coba bayang gitu ya. Tapi Nabi Yakub hanya bilang apa? Fasabrun jamil, innama asku basi wa huzni ilallah. Aku hanya akan mengadukan problemku, masalahku ini kepada Allah semata ya. Jadi ini berbicara tentang kesabaran Nabi Yakub yang buahnya kemudian Nabi Yakub dapatkan. Apa buahnya? Detik-detik sebelum Nabi Yakub meninggal dunia, Nabi Yakub kumpulkan 12 anaknya termasuk Nabi Yusuf. Am kuntum syuhada'a idh hadar Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah kalau aku sudah pergi? Maka 12 anaknya ini dengan kompak mengatakan na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Ini adalah buah kesabaran seorang Yakub yang mendidik anaknya walaupun mengalami kekecewaan, sakit hati, penderitaan selama lebih dari 30 tahun karena anaknya selalu melakukan dosa, yaitu bohong yang ditutup-tutupi selama 30 tahun dan tidak pernah mengakui sampai mereka kepentok, nggak punya alibi sama sekali. Ya, ketika Nabi Yakub sudah bisa melihat, dan Allah balas kesabaran Nabi Yakub ini demikian ya. Nah kadang-kadang nanti kita juga diuji oleh Allah dengan anak-anak kita yang kita nggak sempat melihat mereka soleh ketika di dunia. Anak-anaknya soleh setelah bapak ibunya meninggal dunia, tapi sepanjang hidup bapaknya ibunya tidak pernah putus asa untuk mendoakan kesolehan kebaikan anak-anaknya. Lalu anaknya tobat setelah bapak ibunya meninggal dunia. Ini kan kejadian banyak. Maka jadi orang tua, ini saya lagi ngomong sama antum yang belum punya anak cucu sih ya. Kalau saya bicara sama bapak-bapak yang umur-umur 40-50, mereka pasti banyak yang berkaca-kaca.
karena ingat anaknya kok nakal semuanya gitu kan ya. Antum belum punya anak yang nakal, karena nggak ada definisi anak nakal ya, walaupun pecicilan lari-lari itu bukan anak nakal ya. Nakal itu nanti kalau sudah 17 tahun ke atas, 20 tahun itu baru kita definisikan anak nakal ya. Anak segini ngomong sama bapaknya, bapak nakal, bapak jahat, bapak pergi sono dari sini, nakal nggak itu? Nggak nakal gitu kan ya. Tapi coba anak 18 tahun ngomong kayak begitu, kira-kira gimana? Ya, wah bapaknya bisa sakit, masuk rumah sakit itu ya. Karena apa? Tertekan dengan ucapan anak-anaknya ya. Khonifidin rahimakumullah. Maka Nabi Yakub tak pernah putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk orang tua, nek suatu saat antum mengalami begitu, punya anak-anak yang sangat luar biasa, dikandani kok nggak bisa denger gitu ya, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan gunakan energi kita untuk apa namanya ya, untuk kita umbar pada menumpahkan amarah. Akan lebih efektif kalau kita pakai energi tadi buat banyak mendoakan kebaikan. Itu pasti ada hasilnya ya, entah sekarang entah nanti setelah meninggal. Kan banyak ya, tiba-tiba ada preman tobat, ada anak pang tobat. Loh, kamu udah insaf? Sejak kapan? Ya, mak gue kemarin udah meninggal, terus aku ngimpi terus ya, didatengin sama emak di alam kubur ya, aku nggak mau makku tersiksa gitu kan ya. Akhirnya sekarang dia tobat, insaf. Tobatnya setelah ibunya meninggal, tobatnya setelah bapaknya meninggal. Dan ini adalah buah daripada doa bapak dan ibunya ya. Maka kalau suatu saat antum melihat orang tua antum itu, mungkin antum punya kakak yang nakal ya, punya adik yang nakal, lalu melihat orang tua mulai jengkel, marah, emosi, maka nasihati mereka, sampaikan pesan pada mereka, sabar ya Pak, sabar ya Bu ya. Ya, terus doakan kakak, terus doakan adik ya, insya Allah doa itu tidak akan sia-sia ya. Baik, ini kisah kedua dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Insya Allah besok kita akan lanjutkan kembali pada kelanjutan bagaimana Yusuf berada di istana Zulaiha. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.